Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pak Aji. Kali ini kita akan membahas tentang persamaan irasional ya. Kalau sebelumnya kita membahas persamaan rasional ya, yang ada per-perannya. Sekarang irasional, jadi nggak ada per-perannya gitu. Kurang lebih seperti itu sih bedanya antara persamaan irasional dan persamaan rasional gitu. Cuma nanti kalau di persamaan irasional itu ada bentuk-bentuk akar ya. Otomatis kalau ada bentuk akar, kita harus ngapain? Ya supaya nggak dalam bentuk akar, kita harus kuadratkan gitu ya, seperti itu. Oke, jadi kurang lebih untuk tipsnya dari saya, itu ada dua ya. Yang pertama, mengkuadratkan kedua ruas ya, untuk mendapatkan nilai X ya. Karena banyak nanti persamaannya itu ada bentuk-bentuk akarnya gitu. Jadi kalau bentuk akar, supaya dia tidak ada dalam bentuk akar ya, atau menjadi tidak bentuk akar, kita harus kuadratkan terlebih dahulu gitu. Nah, kemudian uji nanti nilai X-nya itu ya, setelah ketemu gitu kan, dengan penurunan, nanti uji nilai X-nya gitu, apakah memenuhi atau tidak gitu. Oke, seperti apa? Nah, kita akan bahas satu persatu ya. Oke, ini yang pertama ya. Kita akan mencari nilai X yang memenuhi ini dari persamaan irasional ini ya, gitu. Ya, di sini tidak ada bentuk perperan gitu kan ya. Nah, tapi di sini ada bentuk akar. Nah, supaya bentuk akarnya ini hilang gitu ya, atau bukan dalam bentuk akar, menjadi bukan dalam bentuk akar, maka kita harus kuadratkan. Oke. Nah, kita coba dengan step yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Oke, soalnya adalah akar 2x plus 1 sama dengan 3 ya. Nah, kita akan mengkuadratkan kedua ruas ya, ruas kanan dan ruas kiri ya. Nah, maka kalau kita kuadratkan menjadi ya, akar 2x plus 1 kuadrat ditambah 3 kuadrat gitu ya. Nah, yang sebelah kiri, karena bentuk akarnya dikuadratkan, otomatis akarnya akan lenyap, hilang ya. Dan yang sebelah kanan, karena 3 itu dikuadratkan menjadi 9. Jadi 2x plus 1 sama dengan 9 gitu. Oke, maka satunya pindah ke ruas kanan ya, karena satunya ini tidak punya X, sedangkan duanya punya X ya. Yang satunya pindah ke ruas kanan, bergabung dengan 9, jadinya apa? 2x sama dengan 9 min 1 gitu ya, atau 2x sama dengan 8. 2x sama dengan 8, maka x-nya sama dengan 8 dibagi 2 ya, maka hasilnya x-nya adalah 4. Oke, kita sudah dapat nilai x-nya. Kalau sudah dapat nilai x-nya, sekarang kita apa? Uji nih, uji, coba ya, masukkan ke persamaan ini ya. Apakah benar ketika X-nya dimasukkan 4 ya di sini? Nah, nanti ini akan sama gitu ya. Coba. Nah, kita uji X-nya ke dalam persamaan. Jadi 2 kali 4 ya. Ini X-nya diganti 4. Ditambah 1 sama dengan 3. Oke, 2 kali 4, 8 ya. Ditambah 1 sama dengan 3 ya. 8 tambah 1 berapa? 9 ya. Akar 9 sama dengan 3. Apakah benar akar 9 sama dengan 3? Ya, karena akar 9 ya, 9 kalau di akar ya hasilnya 3 ya. Oh, ternyata apa ya, sama nih ya. Ternyata kalau X-nya dimasukkan 4 ya, ini sama. Betul, maka X sama dengan 4 itu memenuhi syarat ya. Jadi benar penyelesaiannya adalah 4 gitu. Gitu ya. Oke, ngerti lah pasti. Selanjutnya, kita ke soal yang lain. Soalnya gini, 4 dikurang akar X plus 1 sama dengan 5. Oke. Nah, gimana nih caranya? Ya, karena kalau kalian lihat ya, itu ada angka di sini ya. Ini ada 4, ada 5. Ya udah kita kumpulkan aja 4 sama 5-nya ya. 5-nya ke sebelah kiri deh ya.
Terus akar X plus 1-nya itu ke sebelah kanan ya. Jadi jangan bingung ya kalau ada soal seperti ini ya. Sebenarnya sama aja gitu. Kalau sebenarnya langsung dikuadratin kanan kiri juga bisa sih. Cuman kita cari yang simple aja. Kita cari yang simple dengan cara apa? Ya, yang nggak punya X ya kita pindah ke salah satu ruas gitu ya. Yang nggak punya akar juga kita satukan ke dalam ruas yang lain gitu kan. Nah, karena ini ada 5, ada 4 ya, kita gabungkan aja. Nah, jadinya 4 dikurang 5 sama dengan akar X plus 1 ya. Nah, ini pindah ke ruas kanan, 5-nya pindah ke ruas kiri ya. Ya sebenarnya bukan gitu sih. Ya untuk inilah apa? 5-nya itu kedua ruas dikurang 5 gitu kan, sininya habis, sininya dikurang 5 gitu kan. Itu bahasa matematika ya, tapi ya udah bahasa mudahnya aja, pindah aja kanan kiri gitu ya. Oke. 4 dikurang 5 sama dengan berapa? Negatif 1. Kalau ini berapa? Tetap ya. Oke, negatif 1 sama dengan akar X plus 1. Nah, ini sudah tinggal apa kan kalau kayak gini? Dikuadratkan ya, karena kalau sudah kayak gini dikuadratkan tuh udah gampang gitu. Daripada yang ini kan, kalau dikuadratkan, wah mumet ini dikuadratkan. Berarti kita pakai yang ini aja. Oke, kuadratkan kedua ruas, maka dapat negatif 1 kuadrat sama dengan akar X plus 1 kuadrat. Negatif 1 kuadrat berapa? Ya 1 ya. Akar X plus 1 kuadrat jadinya berapa? Ya X plus 1 gitu ya. Oke. 1 sama dengan X plus 1 ya. Oke. Kemudian yang ada X-nya dengan X, yang nggak ada X-nya dengan yang nggak ada X. Berarti satunya pindah ke kanan ya, satu yang ini. Satu pindah ke kiri ya. Satu yang ini pindah ke kiri ke sana. Berarti 1 dikurang 1 sama dengan X ya. X-nya sama dengan berapa? Ya 1 dikurang 1 ya 0 gitu ya. Oke, sekarang kita uji ya. Kita uji dengan X sama dengan 0. Taruh 0 di sini, apakah benar akan memenuhi persamaan ini? Kita coba lihat. Oke, masukkan 0, maka dapat 4 dikurang akar 0 plus 1 sama dengan 5. Oke, 4 dikurang akar 0 plus 1 berapa? Ya, akar 1 ya. Akar 1 berapa? 1. 4 dikurang 1 berapa? 3 ya. 3 sama dengan 5. Oh, tidak. Ini nggak memenuhi ya, karena apa? Ternyata kalau dimasukkan 0 ya, 3 sama dengan 5 ya, maka ini tidak memenuhi syaratnya ya. Karena tidak memenuhi ya, maka himpunan penyelesaiannya nggak ada ya, atau himpunan kosong gitu ya, seperti itu. Oke. Sekarang kita lanjut. Nah, sekarang persamaannya adalah akar 2 plus X kuadrat sama dengan X min 1 ya. Oke, caranya masih sama. Karena bentuknya sudah seperti ini ya, tidak bisa diubah ke yang lebih sederhana lagi ya. Kita langsung kuadratkan aja kedua ruas. Nah, kita kuadratkan ya. Akar 2 plus X kuadrat, ya benar. Akar 2 plus X kuadrat dikuadratkan sama dengan X min 1 dikuadratkan ya. Ini dikuadratkan, maka akarnya dan kuadratnya hilang gitu kan. Kemudian X min 1 dikuadratkan, berarti kan X min 1 kali X min 1 ya. Nah, jadinya gini. Selanjutnya kita hitung yang sebelah kanan ini ya. X min 1 kali X min 1 jadinya gimana nih? Ya, X kali X gitu kan ya. Kemudian ditambah negatif 1 kali X gitu kan. Ditambah X kali negatif 1. Kemudian ditambah 1 kali negatif 1 kali negatif 1 jadinya berapa nih?
Nah, jadinya gini ya. X kuadrat ya dari ini kali ini. Kemudian negatif X dari mana? Ya, X kali negatif 1 kan ke sana ya. Kalikan ke sana. Kemudian ini ya. Negatif 1 kali X jadinya negatif X ya. Kemudian ditambah satu ditambah 1 dari mana nih? Ya, negatif 1 kali negatif 1 kan hasilnya positif 1 ya. Oke. Nah, kemudian ini ada negatif X, kemudian ini ada negatif X, jadi negatif 2X gitu ya. Jadi seperti ini. Oke. Ya, kemudian kita kumpulkan yang jenis-jenis ya. Yang ada X kuadratnya dengan yang ada X kuadratnya, yang cuma angka doang dengan yang cuma angka doang gitu ya. Nah, maka kita dapatkan begini ya. X kuadrat dikurang X kuadrat ini dari yang sini ya. Ke sini. Kemudian ditambah 2X ya. 2X-nya kan di sini negatif ya. Kalau pindah ke ruas kiri jadinya positif. Kemudian 2-nya pindah ke ruas kanan ya. Dikurang 2 gitu ya, atau ya jadinya minus 2 kan di sini positif. Karena jadinya minus atau negatif ya. Oke. X kuadrat dikurang X kuadrat habis ya. Tinggal 2X sama dengan 1 dikurang 2 negatif 1 kan berarti ya. Oke, jadinya X-nya berapa? Ya negatif 1 per 2 gitu ya. Atau negatif setengah gitu. Ya, kita dapat X-nya sama dengan negatif setengah. Nah, coba kita masukkan ke persamaan ini ya. Nilai X-nya sama dengan negatif setengah, apakah sama gitu ya. Oke, kita coba ya uji ke dalam persamaan ini ya. Ya, kalau kita masukkan ya 2 ya ditambah ini kan nilainya negatif 1 per 2 ya. Negatif 1 per 2 dikuadratkan sama dengan negatif 1 per 2 dikurang 1 ya. Nah, maka ya negatif 1 per 2 kalau dikuadratkan ya negatif 1 dikuadratkan berapa ya, 1 gitu kan ya. 2 dikuadratkan berapa, 4 gitu kan ya, gitu. Sama dengan, nah ini tetap ya nilainya gitu kan. Oke, karena ini ada pecahan gitu kan ditambah dengan bilangan asli, gimana nih caranya nih? Oke, ini kan sebenarnya ada 2 per 1 ya sebenarnya ya. 2 per 1 atau gini aja lah gitu kan, kita kan mau menyamakan penyebutnya ya. Ini kan punya penyebut 4, supaya ini 2 dapat penyebut 4, berapa per berapa nih gitu kan. Berapa per 4 nih yang hasilnya sama dengan 2, kan jadi 8 per 4 gitu kan ya. 8 per 4 jadinya 2 gitu. Oke, kenapa 8? Ya karena 8 per 4 jadinya 2 gitu. Atau dari sini aja. 2 kali 4, 8 gitu kan. Nah, jadinya gini, 2 kali 4 per 4 ya. 4 per 4 ini kan 1 ya. Ditambah 1/4 sama dengan negatif 1 per 2 dikurang 2 per 2. Nah, di mana 2 per 2 dari mana? Ya 2 per 2 dari 1 ya. Kita ingin mencari bilangan ya, atau pecahan, bilangan pecahan yang penyebutnya 2 ya, tapi nilainya 1. Ya, berarti 2 per 2 gitu. Ya. Supaya menyamakan penyebut dengan yang ini gitu. Ini kan penyebutnya 2, berarti ini harus punya penyebut 2 ya. Oke. Nah, kita lanjutkan 2 kali 4 ya, 8 per 4 ditambah 1 per 4 ya. Kemudian ini udah sama penyebutnya, negatif 1 dikurang 2 jadinya negatif 3 per 2 ya. 8 per 4 ditambah 1 per 4 berapa? Jadinya 9 per 4 gitu ya, sama dengan negatif 3 per 2. Oke. Ya, kita akarkan yang ini berapa nih di akar? 9 di akar, 4 di akar ya. 9 di akar dibagi 4 di akar sama dengan negatif 3 per 2. Maka ya ini jadinya 3 per 2
Ini negatif 3/2. Maka karena ini beda ya. Ini 3/2, tapi ini negatif 3/2. Jadi tidak ada yang memenuhi syarat ya. Tidak ada memenuhi syarat. Maka himpunannya adalah himpunan kosong ya. Gitu. Oke. Himpunan penyelesaiannya adalah himpunan kosong gitu. Oke, selanjutnya soalnya adalah x kuadrat dikurang 9 ya, akar x kuadrat dikurang 9 sama dengan akar x plus 3. Oke. Caranya masih tetap sama karena ini sudah nggak bisa disederhanakan, kita kuadratkan ke dua ruas gitu. Nah, maka ya akar x kuadrat dikurang 9 dikuadratkan ya sama dengan akar x plus 3 kuadrat gitu. Ya, maka karena dikuadratkan berarti akarnya hilang ya. Kalau sudah kayak gini gimana nih yang kita lakukan? Oke, kita kumpulkan yang ada x-nya di sebelah kiri gitu ya. Oh, itu juga ke sebelah kiri. Oh, jadi kebentuk ini ya ternyata ya. Kayak pemfaktoran gitu kan ya, x kuadrat dikurang x dikurang 12 ya. Nah, kalau difaktorkan kita dapat berapa nih kalau difaktorkan ya? Ya, kalau kalau ditambah hasilnya adalah negatif 1 ya. Kalau dikali hasilnya adalah negatif 12 berapa nih? Dikali ketemu negatif 12 ditambah ketemu negatif 1. Oke, kita dari yang dikali dulu deh. Dikali ketemu negatif 12 berapa? Kalau dikali ketemu negatif 12. 12 kali negatif 1. Oke, tapi kalau ditambah berapa? 12 kali negatif 12 tambah negatif 1 berapa? Berarti 11 gitu kan. Berarti nggak cocok gitu kan. Berapa lagi nih yang dikali ketemu negatif 12? Bisa 6 kali negatif 2. Oke, betul. Kemudian kalau dikurang sama kalau ditambah benar nggak? 6 ditambah negatif 2. Oh, nyisanya nggak negatif 1 ya. Atau hasilnya nggak negatif 1. Berapa tuh? 4 ya. Oke. Ternyata nggak memenuhi. Berapa lagi nih? Negatif 3 sama 4. Negatif 3 sama 4. Betul, kalau dikali negatif 12. Tapi kalau dijumlah berapa? 1. Oh, dibalik coba. Negatif 4 kali 3. Negatif 4 kali 3 betul. Ya, dikali jadi negatif 12. Kalau ditambah, betul nggak? Oh, betul. Maka hasilnya adalah x min 4x plus 3 ya. Oke. Udah dalam bentuk faktor seperti ini ya. Maka kita bisa uraikan menjadi dua buah persamaan ya. X min 4 sama dengan 0 ya. Atau x plus 3 sama dengan 0 ya. Maka kita dapat x-nya adalah 4 dan x-nya adalah negatif 3. Oke. Kita udah dapat nilai x-nya ya. Maka yang kita lakukan selanjutnya adalah apa? Menguji. Apakah jika diuji dengan 4 kanan kiri akan sama, diuji dengan negatif 3 apakah kanan kiri akan sama? Kita coba ya. Oke, sekarang kita uji x sama dengan 4 dulu ke sini ya. Oke, maka 4 kuadrat dikurang 9 ya di akar sama dengan akar 4 ya ditambah 3. Ini ganti 4, ini ganti 4 ya. Oke. Maka 4 kuadrat berapa? 16 dikurang 9 berapa? Ya, berarti oh ya ini 4 ditambah 3 7. 16 kurang 9 berapa? 7 juga ya, berarti ini akar 7 ya. Maka ruas kanan dan kiri sama ya. Dia memenuhi syarat. Oke, kemudian kita uji dengan x sama dengan negatif 3 ya. Kita uji dengan x sama dengan negatif 3 ke dalam persamaan ini ya. Maka negatif 3 kuadrat dikurang 9 ya sama dengan negatif 3 ditambah 3 ya. Oke, berarti negatif 3 kuadrat jadinya adalah 9 ya, dikurang 9 sama dengan negatif 3 tambah 3. Oke, negatif 3 tambah 3 berapa? 0. 9 dikurang 9 berapa? 0 juga ya, maka 0 sama dengan 0 ya.
Oke, jadi ternyata yang ini juga memenuhi syarat ya. Oleh karena itu, himpunan penyelesaiannya ada 2 ya, negatif 3 dan 4 gitu, seperti itu. Bisa ya? Oke. Nah, sekarang ke contoh soal selanjutnya ya. Akar 2x plus 4 sama dengan 4 dikurang akar 2x gitu. Oke. Apakah ada yang lebih sederhana dari bentuk ini? Nggak ada gitu ya. Nggak ada. Maka kita ini kan ya, kuadratkan langsung kedua ruas ya. Oke. Jadi ya, 2x plus 4 ya. Akar 2x plus 4 dikuadratkan ya. Sama dengan 4 min akar 2x dikuadratkan. Oke, kalau kita kuadratkan berarti ini jadi hilang ya akar sama kuadrannya. Nah, kemudian yang ini nggak semerta-merta akar 2x-nya hilang ya, karena ini ada 4. Nah, ini gabungan nih. Maka kita kalikannya kayak gini. 4 min akar 2x ya, dikalikan dengan akar 4 min akar 2x ya. Kemudian kita kalikan nih. Ya, kemudian kalikan 4 kali 4 gitu kan, 4 kali negatif 2x gitu, negatif akar 2x itu. Kemudian negatif akar 2x kali 4 ya, kemudian negatif akar 2x kali negatif akar 2x gitu. Ya, maka hasilnya adalah 4 kali 4, 16 ya. 4 kali negatif akar 2x jadinya adalah ya 4 kali akar 2x gitu kan. Kemudian negatif akar 2x kalikan dengan 4 yang di sini kan. Maka hasilnya adalah negatif 4 kali akar 2x ditambah, nah ini dikalikan berarti ya akarnya hilang gitu ya. Jadi positif. Jadi seperti ini. Oke, ada yang bisa dijumlah nggak di sini? Ini 2x, ini ada 2x ya. Bisa, ini ada yang sama berarti bisa ya. Negatif 4 kali akar 2x dikurang 4 kali akar 2x gitu. Jadinya gimana nih? Ya, ini kalau dijumlahkan berapa? Negatif 8 ya, karena negatif 4 dikurang negatif 4. Jadinya negatif 8 gitu. Oke, kemudian yang ini ada 2x ya. Nah, 2x-nya pindah ke sana, jadi ini habis ya. Kemudian 4-nya pindah ke ruas kanan ya, 16 dikurang 4, jadinya berapa? 12. Berarti 8 akar 2x ya, sama dengan 12. Oke. Ruas kanan ada 12, ruas kiri ada 8. Ini kedua bilangan ini 8 dan 12 ini bisa dibagi berapa? Bisa dibagi 4 ya, sama-sama bisa dibagi 4. Maka kita bisa sederhanakan dibagi 4 kedua ruas. Ya, menjadi 4 dibagi 2 berapa? 2 ya. 12 dibagi 4 berapa? 3. Oke. Nah, karena ini masih dalam bentuk akar, kita harus apa? Harus kuadratkan ya. Karena ini masih bentuk akar, kita harus kuadratkan. Nah, maka 2 akar 2x dikuadratkan sama dengan 3 dikuadratkan ya. 3 dikuadratkan berapa? 9. Kemudian 2 akar 2x dikuadratkan jadinya berapa? 2 dikuadratkan jadi 4. Kalau yang di dalam akar 2x dikuadratkan jadi ya akar 2x. Ya jadi 2x gitu ya, akarnya hilang gitu. Berarti 4 kali 2x sama dengan 9 gitu ya. 2 kali 4 ya 4 kali 2 ya. 4 kali 2 8. 8x sama dengan 9. Berarti x-nya adalah 9/8 gitu ya. Ya, 9/8. Oke. Kita dapat X ya. Setelah itu kita apa? Kita uji. Apakah benar jika X-nya dimasukkan 9/8, nanti dia akan apa? Akan
memenuhi gitu, akan sama gitu kan. Oke. Kita masukkan ya, X sama dengan 9/8 kebersamaan ini ya. Maka kita dapat akar ya, ini 2x ya, X-nya kita masukkan 9/8 ditambah 4 sama dengan 4 ya, dikurang akar 2 kali 9/8 ya. Ini kasih 9/8. Oke. Oke, 8 bagi 2 nih, 4 ya hasilnya ya. Ini juga sama, 8 dibagi 2 hasilnya 4. Ini jadi 9/4. Oke, akar 9/4 ditambah 4 sama dengan 4 dikurang akar 9/4. Kenapa ini nggak bisa dilangsungin? Beda ya, karena ini ada bentuk akarnya, ini nggak ada ya. Jadi nggak bisa langsung ditambah. Oke. Yang akar hanya bisa ditambah dengan akar, yang nggak akar hanya bisa ditambah dengan yang nggak punya akar gitu. Oke. Selanjutnya ya, yang tadi ini. Kemudian kita operasikan ya. Ini ada 9/4, ini ada 4 ya. Maka jadinya adalah 16/4. Kenapa 16/4? Kita samakan penyebutnya yang 4 ya. Oke, maka kita kalikan juga 4 yang ini dengan apa? Dengan penyebutnya juga ya. Maka 4 kali 4 ya 16 gitu. Sama dengan 4 dikurang akar 9 per akar 4. Akar 9 berapa? 3. Akar 4 berapa? 2 gitu. Oke, kemudian 9/4 ditambah 16/4 berapa? Ini udah sama kan penyebutnya ya? Berarti 9 tambah 16 jadinya berapa? 25 ya. Jadinya akar 25/4 sama dengan 4 dikurang 3/2 ya. 25-nya diakarkan ya. Kemudian 4-nya juga diakarkan. Kemudian ini ya. Samakan penyebutnya. Maka dapat 8/2 dikurang 3/2 ya. Oke, yang sama penyebutnya. Jadi gini maksudnya. Ini kan di sini penyebutnya 2 ya. Berarti ini harus yang penyebutnya 2. 2 dikali 4, 8. Oke, jadi 8/2 ya. Akar 25, 5, akar 4, 2. 5/2. Ini 8/2 dikurang 3/2 ya 5/2. Maka ini sama ya. Oke, jadi memenuhi syarat. Maka yang benar penyelesaiannya adalah 9/8 gitu yang tadi itu. Oke, sampai sini ngerti ya. Kalau nggak ngerti, ada yang bagian yang nggak ngerti, boleh WA Bapak ya. Terima kasih. Sekian, mohon maaf untuk kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.